Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Aziza Soliha dengan NIM 19630045 dari kelas Kimia A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam metabolisme lemak terdapat katabolisme lemak dan anabolisme lemak, di mana katabolisme lemak merupakan proses penguraian yang terjadi jika cadangan makanan dalam tubuh kita benar-benar habis. Sedangkan anabolisme lemak merupakan proses pembentukan. Lemak dapat digunakan sebagai sumber energi, namun sebelum digunakan, lemak akan dihidrolisis terlebih dahulu menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah terbentuk asam lemak dan gliserol, maka akan terjadi proses katabolisme. Asam lemak akan dipecah dengan bantuan koenzim A yang akan memecah dua bagian atom C dalam reaksi beta oksidasi untuk membentuk asetil-CoA dan akan memasuki siklus Krebs. Gliserol akan menjadi 3-fosfogliserdehid dan akan memasuki jalur glikolisis. Berikut merupakan reaksi dari katabolisme lemak. Lemak akan dipecah oleh lipase yang dihasilkan oleh pankreas dengan bantuan garam empedu. Jika sudah terbentuk dari monomer berupa gliserol atau yang satu lagi berupa asam lemak, maka kedua monomer inilah yang nanti akan menghasilkan energi kalau di katabolisme. Jika monomernya berupa asam lemak, maka jalurnya akan masuk ke dalam jalur pemecahan beta oksidasi. Jalur beta oksidasi ini adalah jalur pengubahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Beta oksidasi punya reaksi untuk mengubah asam lemak menjadi asetil-CoA. Beta oksidasi membutuhkan 3 proses. Yang pertama, air yang dibutuhkan di dalam prosesnya, dan yang kedua, dia membutuhkan energi untuk melakukan pemecahan asam lemak, dan yang ketiga, dibutuhkan bantuan berupa koenzim A. Ketika ketiga-tiganya sudah siap, maka asam lemak ini akan diubah menjadi asetil-CoA dengan melepaskan hidrogen. Hidrogen akan ditangkap di dalam bentuk NADH dan FADH. Jadi, pengubahan asam lemak menjadi asetil-CoA juga dihasilkan FADH dan NADH. Kalau sudah berubah menjadi asetil-CoA, maka dia akan masuk ke dalam jalur siklus Krebs yang nantinya akan diubah menjadi energi. Jika monomernya gliserol, maka gliserol ini dia akan berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau 3-fosfogliseraldehid. Jika substratnya berubah jadi gliseraldehid 3-fosfat, maka jalur yang akan dimasukinya adalah jalur glikolisis. Otomatis dia akan diubah menjadi asam pirufat, dan asam pirufat nantinya akan masuk jadi dekarboksilasi oksidatif untuk berubah menjadi asetil-CoA. Dan asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs yang diakhirinya dengan transfer elektron sampai pengubahan jadi energi total yang dibutuhkan oleh tubuh. Anabolisme lemak merupakan pengubahan karbohidrat menjadi lemak di mana memerlukan produksi asam lemak dan gliserol sebagai rangka sehingga menjadi asam teresterifikasi. Asam lemak dibentuk oleh kondensasi berganda asam asetat dan asetil-CoA. Pada monomer lemak terdapat dua, yakni 1 gliserol dan 3 asam lemak. Pada anabolisme lemak dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yakni sintesis gliserol. Dalam sintesis gliserol itu diawali dengan PGAL dengan bantuan enzim fosfotriiosa isomerase menjadi DHAP. Kemudian DHAP direaksikan dengan NADH dengan bantuan gliserol fosfat dehidrogenase menjadi gliserol fosfat dan NADA+. Kemudian gliserol fosfat direaksikan dengan H2O dengan bantuan fosfat menjadi gliserol plus H3PO4. Gliserol berhasil disintesis dengan bahan dasar PGAL, NADH, dan H2O. Kemudian yang kedua adalah sintesis asam lemak. Pada sintesis asam lemak, asetil-CoA dibantu dengan karboksilase Mg2+ menghasilkan malonyl CoA. Malonyl CoA dan direaksikan dengan asetil-CoA menjadi asam lemak. Asam lemak ini merupakan bahan dasarnya adalah asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan hasil dekarboksilase oksidatif dari asam pirufat.
Kemudian yang ketiga adalah tahap penggabungan asam lemak dan gliserol. Lemak disusun dari penggabungan gliserol dan asam lemak, tentu saja melibatkan enzim. Asam pirufat merupakan hasil glikolisis dari glukosa. Asam pirufat memasuki dekarboksilase oksidatif akan berubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA merupakan bahan dasar dari penyusunan lemak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.